Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Tengku Guru Abu Walid, Imam Masjid Al-Muttaqin Sepang Balik. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Kabupaten Bermeriah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta Sivitas Akademik yang IN Takengon. Yang kami hormati Bapak Reje Kampung Simpang Balik, Bapak Petua beserta jajarannya, dan yang kami muliakan majelis maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Marilah kita ucapkan syukur kita, karena kenapa kita selaku hamba yang daif, hamba yang lemah, jangankan bergerak Pak, bernapas saja harus ada izin dari Allah. Sadarkah kita Pak, setiap langkah yang kita niatkan, gerakan tangan yang kita ayunkan, itu tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu satu detik ke depan Pak, apalagi beberapa jam yang ke depan. Oleh karena itu, majelis yang dirahmati Allah, jangan henti-hentinya kita mengucapkan syukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula selawat bertakaikan salam, marilah kita hanturkan pahalanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau ini merupakan role model bagi kita Pak, yang merupakan menjadi contoh bagi kita dalam proses berkehidupan. Bersusah payah beliau mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan sampai ke perbukitan yang penuh dengan kemuliaan seperti yang kita rasakan pada malam ini. Majelis sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang berdiri di depan ini Bapak Ibu bukan penceramah yang handal, hanya saja seseorang yang fakir ilmu, yang terus berjalankan, yang terus mengamalkan hal-hal apa yang telah kami dapatkan selama di dayah ataupun di pesantren dulu. Karena kenapa? Tidak asing di telinga kita, al ilmu bila amalin kasajara bila samarin. Apabila ilmu itu tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepaham sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Kabupaten Bermeriah. Tema kita pada malam ini adalah tergerusnya moral dari perspektif Islam. Kenapa? Coba kita lihat kanan dan kiri kita Bapak Ibu, belakang depan kita, ada enggak yang usia-usia muda lebih dari setengah? Tidak ada. Apa yang menyebabkan ini? Apakah masjidnya kurang menarik? Tidak. Apakah sajadahnya kurang menarik? Tidak. Akan tetapi Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada generasi yang sekarang, terkhusus di keluarga kita. Jangankan kita Bapak Ibu di institusi pendidikan, Bapak Kapolres saja menyampaikan bahwa tidak bisa hanya mengandalkan, misalkan kita laporkan ke polisi. Ini Bapak Kapolres yang mempunyai senjata yang mengatakan. Apalagi kita yang mempunyai hanya sebuah pulpen. Bagaimana kita mendisiplinkan ataupun mengimbangi moral-moral yang sudah sangat tergelincir sekarang? Jadi apa yang harus kita lihat? bahwasanya Allah sebelum kita sadar di posisi ini,
Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kita ini diciptakan dari manusia yang paling mulia. Dilanjutkan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Tidak sanggup apabila hanya institusi penegak hukum ataupun institusi pendidikan dalam mengurusi moral anak bangsa. Tidak bisa. Harus ada keterlibatan orang tua, Bapak Ibu. Harus ada. Harus ada keterlibatan guru-guru kita, walid-walid kita. Karena kenapa? Pernahkah kita sadar, Bapak Ibu, tidak pernah lagi terdengar sekarang bahwa ada ilmu yang wajib ditanamkan kepada diri kita pribadi, yang mana apabila ilmu itu kita lakukan, jangankan kita makan, bernafas pun kita dapat pahala. Ini diwasilahkan oleh guru kami waktu di Pesantren Nurul Ulum di Aceh Timur, Perlak. Guru kami menyampaikan bahwa apakah kamu mengerti apa itu sholat? Jangan sholat karena supaya tidak kena hukuman. Jangan sholat karena takut terhadap atasan. Apakah paham sholat itu seperti apa? Ilmu apa itu? Ialah ilmu fardu ain. Mohon maaf izin Tengku Guru, ilmu fardu ain ini ada 3. Yang pertama adalah akhlak, akidah. Ilmu akidah ini adalah ilmu percaya kepada Allah. Kita tahu bahwa kita sholat ini bukan untuk masuk ke dalam surga, akan tetapi bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini pernah kita berikan kepada generasi yang sekarang? Saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang tua pasti menginginkan anaknya yang terbaik, yakin saya. Kami di IAIN Takengon Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kami anak-anak ini menjadi orang-orang yang sangat berprestasi dan berbakti kepada orang tuanya. Tetapi itu semua sirna. Kenapa? Tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman, modernisasi digital sekarang. Karena kenapa Bapak Ibu? Elektronik ini ibaratkan pisau bermata dua. Apabila kita menggunakannya ke hal yang positif, maka kita akan maju dan berkembang. Tetapi apabila kita menggunakannya dengan hal yang negatif, kita singgung-singgung pemerintah, kita kritik-kritik pemerintah, kita singgung-singgung orang tua, kita singgung-singgung perkembangan-perkembangan yang lain, ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat negatif dan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Majelis yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, fikih. Fardu ain yang kedua, fikih. Fikih ini adalah ilmu yang kita tanamkan kepada generasi kita tentang bagaimana taharah, bagaimana dia bersuci. Jangan hanya, sekarang sulit memang Bapak Ibu, sangat sulit sekali. Karena kenapa? Begitu anak ini lahir dihadapkan dengan gadget. Gadget ini tidak pernah tuntas dibahas Bapak Ibu. Majelis yang dirahmati Allah, baik itu di pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, bahkan di masyarakat pun tidak terlepas anak ini tergerus moralnya oleh gadget. Bagaimana cara kita mengatasinya? Bisa Bapak Ibu. Kita batasi penggunaan gadget itu, tidak bisa kita hilangkan. Karena pepatah orang dulu mengatakan, didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Kalau kita sampaikan, Win, kami dulu tidak adalah seperti ini, itu kan Bapak dulu. Kami sekarang kan kayak gitu Pak. Kami sekarang dibesarkan, dilihat oleh TikTok, live TikTok dapat cuan. Nah, kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang Bapak Ibu, kalau kita berkaca dan mendidik dengan cara yang bermodalkan dulu, tidak bisa. Jadi ilmu fardu ain yang fikih wajib kita terapkan dalam lingkungan masyarakat dan keluarga.
Yang terakhir adalah akhlak. Akhlak ini bagaimana kita mengajarkan generasi kita tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Man aradad dunya falaihi bil ilmi, man aradal akhirah falaihi bil ilmi, wa man aradal huma falaihi bil ilmi. Kalau ingin kenikmatan di dunia, maka dengan ilmu. Apabila ingin kenikmatan di akhirat, maka dengan ilmu. Apabila kamu ingin kenikmatan keduanya, maka dengan ilmu. Bapak Kapolres yang kami hormati, kenapa sekarang pesantren itu ditakuti, Pak? Karena sisa-sisa anak yang berprestasi udah habis semuanya ke sekolah-sekolah yang favorit. Mana anak-anak yang paling nakal itu yang dimasukkan ke pesantren, dengan harapan pesantren itu mampu merubah sikap dari anak ini. Makanya sering kita lihat sekarang pesantren-pesantren, bukan berarti nama pesantrennya yang rusak, bukan, akan tetapi tidak mampunya pengawasan terhadap anak ini. Padahal yang wajib terhadap perkembangan anak ini adalah orang tuanya, bukan pesantrennya, Bapak Ibu. Bukan. Jadi bukan institusi pendidikannya, instansi pendidikannya, bukan. Harapan kita majelis yang dirahmati Allah untuk mengembangkan bagaimana ataupun untuk melihat perkembangan anak kita, generasi kita, tidak luput dari pengawasan orang tua majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan sebagai simpulan. Jangan kita tuangkan ataupun kita limpahkan generasi kita kepada institusi-institusi yang terkait, baik itu ke Bapak Kepolisian, ke instansi pendidikan, akan tetapi harus berfokus di dalam lingkungan masyarakat, yaitu keluarga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.